Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Puspita SST MKes. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Pada hari ini saya ingin mempraktikkan cara pemeriksaan fisik pada ibu. Selamat menyaksikan. Menyapa keluarga dengan ramah dan sopan dan menanyakan keluhan pasien. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Ibu, dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Hikmah, Ibu. Oh iya, Bu Hikmah. Ada apa, Bu Hikmah? Sepertinya sakit sekali. Iya, Bu. Gini, Bu. Perut saya sakit dari kemarin. Terus badan saya lemes. Terus kepala saya juga pusing, Bu. Dari kemarin? Iya, dari kemarin. Iya. Mohon bantuannya, Bu. Iya, Bu Hikmah. Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Bu Hikmah, Iya, kalau Bu. saya dengar dari keluhan Bu Hikmah tadi, berarti saya harus melakukan pemeriksaan fisik, Bu Hikmah. Di mana pemeriksaan fisik ini tujuannya agar saya bisa mengetahui apakah di tubuh ibu ada kelainan atau tidak. Baik, Ibu. Saya siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Iya, mohon kerjasamanya ya Bu Hikmah. Iya, Ibu. Percaya diri dan menjaga privasi klien. Kita jaga privasi klien dengan menutup samsira. Persiapkan alat. Persiapkan alat. Yang pertama yaitu ada alat pelindung diri, diawali dengan mitela, kacamata, masker, apron, ada stetoskop, ada handscoon steril, ada pengukur tekanan darah, termometer, ada tong spatel, ada garpu tala, ada refleks hammer, bengkok, ada tisu, dan kot yang berisi air klorin 5%. Selanjutnya ada mitotois atau alat pengukur tinggi badan, ada timbangan, dan kotak sampah. Menggunakan alat pelindung diri. Kita diawali dengan menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama kita memakai mitela. Kacamata, masker, apron, dan sepatu. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Cuci tangan diawali dengan basahi kedua tangan, teteskan sabun, lalu gosok telapak tangan, punggung-punggung tangan yang kanan dan yang kiri, sela-sela jari, buku-buku jari yang kanan dan yang kiri, ibu-ibu jari, kuku-kuku jari, bilas dengan air mengalir. Setelah itu bilas dengan kain bersih. Memakai handscoon steril. Kita buka dulu handscoonnya. Yang kanan dan yang kiri. Menilai status gizi ibu dengan mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Ibu Hikmah, mari sini Bu. Iya, Bu. Saya ukur dulu tinggi badannya ya Ibu ya. Silakan.
silakan Ibu. Ibu, maaf ya, saya ukur dulu tinggi badannya Ibu. Ya. 163. Lumayan tinggi ya Bu Hikmah. Iya Bu. Sekarang saya ukur berat badan Ibu. Oh, sudah naik Bu sekarang 48 kilo. Oh iya, alhamdulillah Bu. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Bu Hikmah, mari Ibu, tempat iya, Bu. tidur. Silahkan tiduran Ibu. Baik Ibu. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, mengukur suhu tubuh Ibu. Kita ukur suhu tubuh. Bu Hikmah, saya ukur dulu ya suhu tubuh Ibu ya. Sebelumnya, hasil untuk setiap pasien kita lap dengan tisu. Bu Hikmah, mohon maaf ya, saya buka sedikit tangannya. Saya lap ya Bu ya. Kita buang ke bengkok. Bu Hikmah, ini alat mengukur suhu tubuh Ibu. Jepit ya Bu ya. Mengukur tekanan darah. Bu Hikmah, saya ukur dulu ya tensinya. Saya ukur dulu ya Bu ya. Wah, tensi Ibu agak naik ya. Pantesan Ibu merasa pusing. Menghitung denyut nadi dengan meraba nadi Ibu. Menghitung denyut nadi yang kita siapkan adalah jantung. Kita hitung per menit. Ibu, saya hitung dulu ya denyut nadi Ibu. Kita hitung dalam waktu 1 menit. Normal Ibu. Menghitung pernapasan. Kita hitung pernapasan dengan cara tidak berkomunikasi dengan pasien dan pasien tidak tahu kalau kita sedang hitung pernapasannya. Kita hitung juga selama 60 detik atau 1 menit. Mengambil termometer dari aksila Ibu. Ibu, sepertinya sudah bunyi ya Bu ya? Normal kok Bu, 37. Pemeriksaan kepala dan rambut. Yang pertama, inspeksi, melihat bentuk kepala, pergerakan, kesimetrisan, adakah pembesaran kepala, penyebaran rambut yang merata atau tidak, warna rambut, dan bau kepala. Yang kepala, di kepala yang pertama kita inspeksi, kita lihat dulu bentuk kepalanya. Setelah itu simetris kanan atau kiri, simetris atau tidak. Setelah itu kita lihat pembesaran kepala, apakah kepalanya itu ada hidrosefalus atau tidak. Terus kita lihat penyebaran rambutnya, rambutnya tipis atau tidak, rontok atau tidak, bersih atau tidak. Selanjutnya, palpasi, ada nyeri tekan atau tidak, dan rambut rontok atau tidak. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi atau tekan. Ibu, sakit nggak?
Enggak. Oke, yang sebelah sini Ibu, kalau ditekan sakit tidak? Tidak. Enggak rontok ya Bu rambutnya? Lebat sekali Ibu Hikmah rambutnya. Melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama, kesimetrisan mata. Yang kedua, kelopak mata. Yang ketiga, bulu mata. Yang keempat, konjungtiva, sklera. Yang keempat, strabismus. Yang kelima, warna iris dan pupil. Setelah kepala, kita lakukan pemeriksaan mata. Yang pertama, kita lihat inspeksi dulu, dilihat matanya kanan dan kiri simetris atau tidak. Setelah itu, kelopak mata. Pasiennya disuruh menutup matanya. Ibu Hikmah, tolong Ibu ditutup matanya. Saya pengen lihat Bu. Dilihat ada merah kemerahan atau tidak. Sakit nggak Bu? Oh enggak ya Bu ya. Terus kita lihat bulu matanya. Setelah bulu mata, yang kita lihat yaitu pupilnya. Ibu, tolong digerakkan ke sebelah sana Ibu matanya. Iya, ke kanan. Oke, setelah itu ke kiri. Kita lihat adakah pelebaran atau tidak. Setelah daerah pupil, yang kita lihat yaitu daerah konjungtiva. Kita lihat Ibu, lihat ke atas Ibu. Saya lihat konjungtivanya. Oh iya, agak pucat ya Ibu ya. Ya, sebelah sini. Iya. Setelah kita lihat konjungtiva, yang kita lihat yaitu apakah mata terjadi strabismus atau tidak, atau bisa disebut juga dengan mata juling. Kita lihat, Ibu lihat ke sana. Iya, ya sebelah sini Ibu. Iya, matanya normal ya Ibu ya. Pemeriksaan telinga. Sekarang pemeriksaan telinga. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat telinga kanan dan yang kiri simetris atau tidak. Bu Hikmah, saya akan memeriksakan telinga dulu ya. Mohon kerjasamanya Ibu. Simetris atau tidak. Setelah itu kita lihat menggunakan fine light. Ibu, saya tarik sedikit telinganya ya. Oke. Kita lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Begitu pula dengan yang satunya. Ibu pernah merasakan ada cairan yang keluar dari telinga Ibu? Oh, nggak ada ya Bu Hikmah ya. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Ibu, gimana ini? Daerah sini sakit tidak? Kita tekan daerah telinganya, ada nyeri atau tidak saat kita tekan. Yang satunya nggak sakit ya Bu ya. Oke, setelah itu kita lakukan perkusi menggunakan garpu tala. Di sini ada dua tes. Yang pertama yaitu tes Riner, yang kedua yaitu yang tes Weber. Ibu, saya gunakan alat ini untuk menekan telinga kanan dan yang kiri. Gimana Ibu? Masih kerasa getarannya? Oke. Telinga yang satunya Bu? Kerasa juga Ibu ya? Sama ya Bu ya, kanan dan yang kiri ya? Oke. Setelah itu saya lakukan tes yang kedua yaitu Wiener. Kita letakkan garpu tala di atas kepala Ibu. Gimana Bu Hikmah? Getarannya masih kerasa? Belum. Saya ulangi ya Bu ya. Gimana Ibu? Seimbang getarannya? Oke. Alhamdulillah Ibu, di telinga Ibu tidak ada apa-apa ya. Pemeriksaan hidung. Amati bentuk tulang hidung, adakah perdarahan, kotoran, pembengkakan pada mukosa hidung, adakah pembesaran pada polip. Pada hidung, yang pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat dulu hidungnya simetris atau tidak, ancung atau tidak. Kita tekan, kita palpasi. Adakah nyeri tekan atau tidak? Ibu sakit tidak Bu? Tidak. Oke, setelah itu yang kita lihat apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Ada sesuatu yang keluar Ibu? Tidak ya, bersih kok hidungnya. Mohon maaf Ibu, saya lihat ya. Ada polip atau tidak kita lihat menggunakan fine light. Pemeriksaan wajah. Kita lakukan pemeriksaan wajah. Ibu, mohon maaf ya. Yang pertama kita lihat yaitu wajahnya simetris atau tidak. Terus kita palpasi. Ada nyeri tekan atau tidak, atau sembab. Ibu tidak merasa ada mukanya bengkak atau bagaimana Bu? Enggak? Oke. Tidak sakit ya Bu ya? Normal ya Bu Hikmah. Pemeriksaan mulut dan faring. Kita
kita lakukan pemeriksaannya loh. Yang pertama kita lihat dulu daerah luarnya, daerah bibir. Ibu, saya akan memeriksa pemeriksaan mulut ibu ya. Mulut, gigi, dan faring ibu. Tenggorokan ya bu ya. Mohon maaf ibu. Ya, yang pertama yaitu yang kita lihat daerah bibir. Kita lihat daerah bibir yang pertama, warna bibirnya pucat atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah ada stomatitis atau tidak, atau sariawan. Sakit nggak bu ini? Enggak. Oke, setelah itu pasien disuruh membuka mulutnya. Ibu, mohon maaf ibu, saya pengen lihat tenggorokan ibu ya. Ibu? Iya, buka sedikit ya ibu. Iya, pintar. Gak ada apa-apa kok bu. Setelah daerah mulut kita lihat daerah giginya. Gigi kita lihat apakah ada karies atau tidak. Ibu, lagi, sedikit lagi. Iya, giginya sepertinya ada yang bolong ya bu ya, satu ya. Sakit itu bu. Pemeriksaan kelenjar getah bening. Ibu, saya akan memeriksa kelenjar getah bening ibu. Pernah bengkak nggak bu daerah sini? Sakit atau tidak? Oh enggak. Ibu, saya lihat di belakang telinga ya. Nggak ada yang bengkak kok bu, nggak sakit kan? Setelah itu kita raba daerah lehernya, kanan dan yang kiri. Pemeriksaan kelenjar tiroid dan vena jugularis. Ibu, saya akan memeriksa daerah leher ibu ya, yaitu vena jugularis yang pertama, yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kita raba daerah vena jugularisnya. Bagus, kanan dan yang kiri. Yang kedua yaitu pemeriksaan kelenjar tiroid. Ibu Hikmah, ibu tolong menelan ibu. Refleks menelan ibu. Iya, bagus ya bu ya, tidak ada pembengkakan. Pemeriksaan kuku. Hikmah, sekarang saya ingin memeriksa kuku ibu. Mohon maaf ya bu ya, saya pegang ya bu ya. Di daerah kuku, yang pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat dulu jari-jarinya, kuku-kukunya. Setelah itu kita lihat inspeksi, kita lihat kukunya pucat atau tidak. Udah gitu kita palpasi, kita tekan. Sakit nggak bu? Jempolnya bu, kalau saya pijit sakit nggak? Enggak. Oh iya, normal ya bu ya. Kita lihat kepucatan, warna kukunya, warna kulit. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Ibu, tolong bu, tangannya kuku dan jarinya dibeginikan bu. Iya, diluruskan ya bu ya. Kita cek apakah ada kelainan atau tidak. Misal kalau kukunya ditekuk, diluruskan, dia bentuknya menekuk, biasanya itu clumping finger, berarti ada gangguan pada jantung. Oh, kuku ibu Hikmah normal kok bu, alhamdulillah. Pemeriksaan paru. Selanjutnya adalah kita melaksanakan pemeriksaan paru-paru pasien. Bu Hikmah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan paru Bu Hikmah. Saya turunkan sedikit ya Bu ya. Oke Ibu, saya minta tolong saat saya suruh mengambil nafas dan mengeluarkan nafas, Ibu Hikmah tolong miringkan ke daerah dinding ya. Oke, mohon maaf ya Ibu. Oke. Pada pemeriksaan paru dan dada, ini yang kita lihat adalah yang pertama inspeksi. Kita lihat daerah paru dan dada, pengembangannya saat inspirasi dan ekspirasi. Kita lihat irama jantungnya, frekuensi nafasnya. Setelah itu kita lihat juga retraksi dadanya saat mengambil nafas dan mengeluarkan nafas, inspirasi dan ekspirasi. Bu Hikmah, tarik nafasnya ya Bu ya. Iya, ngadep ke sana Ibu. Oke, keluarkan pelan-pelan Ibu. Iya, oke. Setelah itu yang kedua yaitu kita lakukan perfusi atau pemeriksaan ketuk pada dada. Ibu, saya ketuk dulu ya. Kalau misalnya normal itu namanya sonor, kalau misalnya tidak normal itu namanya hipersonor. Setelah kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi. Oke, Bu Hikmah, lihat ke dinding lagi ya. Oke, Ibu tarik nafas Ibu, pelan-pelan Ibu. Iya, keluarkan pelan-pelan Ibu. Iya,
Kita lihat, kita dengarkan saat pasien mengambil nafas inspirasi dan saat mengeluarkan nafas dan ekspirasi. Apakah ada suara stridor atau mengoro? Yang kedua yang kita lihat apakah ada mengi. Mengi itu seperti pasien asma. Saat inspirasi dan ekspirasi, misalnya bunyinya seperti itu. Kita dengar pelan-pelan. Oke. Iya, sudah ya Bu ya. Pemeriksaan jantung. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan jantung pasien. Bu Hikmah, saya buka lagi ya. Saya akan melakukan pemeriksaan jantung. Di mana pemeriksaan jantung ini yang kita lihat yang pertama sejajar dengan mid clavicula pasien. Setelah itu kita raba iga keempat. 1, 2, 3, 4. Sejajar dengan mid clavicula. Oke, yang di jantung kita lihat jantungnya. Setelah itu kita perkusi. Ibu, maaf ya Ibu Hikmah, sakit tidak Bu? Kita lihat apakah ada kardiomegali atau pembesaran jantung. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Kita dengar menggunakan stetoskop jantung Ibu. Tenang ya Bu ya, saya dengarkan dulu ya. Apakah ada suara gesekan atau suara murmur? Oke, jantung Ibu normal kok Bu. Pemeriksaan payudara. Selanjutnya adalah pemeriksaan payudara klien. Bu Hikmah, mohon maaf ya, setelah saya memeriksa jantung dan dada Ibu, sekarang saya memeriksa payudara Ibu. Saya buka ya Bu ya. Gak apa-apa kok Bu. Iya, mohon maaf ya Bu. Oke, sekarang kita melaksanakan pemeriksaan payudara pasien. Yang pertama, kita lakukan inspeksi. Kita lihat dulu kedua payudara Ibu simetris atau tidak antara kanan dan yang kiri. Kita lihat warnanya, apakah ada kemerahan, ada inspeksi atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi seperti mengetuk piano. Bu Hikmah, saya akan lakukan ketukan ya. Kalau Ibu bilang terasa nyeri, Ibu bilang saja ya. Dari atas ke samping, ke tengah, ke daerah areola. Sakit tidak Ibu ini? Ke bawah. Begitu juga yang sampingnya. Sakit Bu Hikmah? Enggak. Oke. Setelah payudara yang kiri, kita lakukan payudara yang kanan. Kita tekan-tekan ke samping, mengarah ke daerah areola. Kita ulangi satunya. Sakit tidak Bu Hikmah? Enggak ya Bu ya? Enggak pernah sakit ya Bu daerah sini ya? Iya, alhamdulillah Ibu. Setelah itu Ibu tekuk tangannya ya Bu ya. Ditekuk tangannya, kita lihat saat pasien menarik tangannya ke atas, lengannya tarik sedikit ya Bu ya. Kita lihat tarikannya, apakah ada perbedaan atau tidak. Nggak pernah sakit kan Bu ya daerah ininya? Nggak pernah ya Bu ya? Alhamdulillah normal ya Bu ya. Pemeriksaan abdomen. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan perut Ibu ya. Saya buka ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu Hikmah. Oke, sekarang kita melakukan pemeriksaan perut. Yang pertama yaitu kita lakukan inspeksi. Kita lihat kulit perut Ibunya, warnanya ada jejas atau luka tidak, kesimetrisan perutnya. Kita lihat apakah pasien Ibunya kembung atau tidak. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Ada nyeri tekan atau tidak? Sakit nggak Bu dari sini? Enggak. Ke sini Bu, kan Ibu mengeluh nyeri ulu hati ya Bu ya. Sini Bu ya. Kita lihat. Sakit ya Bu ya? Oh, apalagi kalau telat makan ya Bu ya. Ininya perih banget ya. Sakit banget ya Bu ya. Oke. Setelah itu kita palpasi. Sakit ya Bu ya? Kalau saya tekan ini agak sakit Bu. Sakit ya Bu ya.
Oke, setelah itu kita lakukan perkusi. Kita ingin mengecek apakah ada asites atau tidak, penumpukan cairan. Setelah kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi, di mana tujuannya yaitu kita untuk mengecek apakah ada bising usus ibunya lambat atau cepat. Biasanya kalau pasien diare, bising ususnya biasanya cepat sekali. Oke, normal ya Ibu. Setelah kita lakukan auskultasi, kita memeriksa bagian appendix ibu atau usus buntu ibu. Ibu di sini pernah nyeri nggak, Bu? Sebelah sini. Ibu kan hobi makan cabai ya? Suka makan sambal, Bu? Lain kali kalau makan sambal, jangan banyak-banyak ya, Bu ya, supaya emahnya nggak kumat lagi. Bu, saya akan memeriksa daerah usus buntu ibu ya. Dengan cara ibu angkat kaki kanannya, tekuk mendekati daerah perut ibu ya. Tolong bantuannya ya Bu ya. Saya angkat begini ya Bu ya. Iya. Sakit nggak Bu? Saya tekan gini sakit? Sakit? Nggak seberapa? Oke. Normal ya Bu ya. Pemeriksaan ekstremitas bagian bawah. Bu Hikmah, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah ibu ya, kaki ibu ya. Mohon maaf ya Bu, saya buka ya. Oke, yang di daerah kaki, yang pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat kedua kakinya ya, simetris kanan dan yang kiri. Terus kita lihat warna kulit kakinya. Setelah itu kita lihat apakah ada jejas, ada luka atau tidak di kaki-kaki, telapak kaki, jari-jarinya. Setelah itu kita lihat apakah ada varises atau tidak. Misalnya warnanya kebiruan. Sakit nggak Bu ini Bu? Ada varises sedikit ya Bu ya. Kita lihat kakinya. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Kita lihat kedua kaki ibu, apakah ada udem atau tidak, bengkak atau tidak. Kita tekan dengan menggunakan 2 jari. Kita lepaskan. Jika lama kembali berarti dia ada udem. Kita lakukan juga dengan kaki yang satunya. Setelah kita lakukan palpasi, kita lakukan refleks Babinski menggunakan efek hammer. Ibu, saya gores dulu ya kakinya. Sakit ya Bu ya? Geli? Lagi ya? Berarti kalau geli atau sakit berarti respon ibu masih bagus ya. Saya ulangi ya kaki satunya. Normal ya Bu ya. Pemeriksaan refleks patella. Ibu, sekarang saya ini membesar refleks patella ibu ya. Ya, refleksnya masih bagus kok Bu, alhamdulillah. Pemeriksaan genitalia. Bu Hikmah, sekarang saya ingin memeriksa genitalia atau kelamin ibu ya. Apakah ada kelainan atau tidak, dengan cara kedua kakinya ditekuk ya Bu, seperti ini. Malu? Gak usah malu Bu, kan sama-sama perempuan. Gak apa-apa kok, bentar aja ya. Kalau nggak gini saya nggak tahu ibu ada kelainan atau tidak ya. Oke, saya buka ya Bu ya. Kita siapkan kapas sublimat dan bengkok. Kita ambil 5 kapas. Ibu, saya lakukan pemeriksaan ya. Pertama,
daerah vaginanya, perineum dan anus. Kita lihat dulu ya vaginanya. Ada luka atau tidak? Ada warna kemerahan atau tidak? Kita palpasi. Sakit nggak Bu ini? Kita tekan sekitar vaginanya, perineum. Nggak sakit? Nggak sakit ya Bu ya? Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas. Labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum, perineum, dan anus. Kita bersihkan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa kok Bu. Setelah itu kembali lagi Ibu ke posisi semula. Sudah selesai kok. Kita bereskan alat. Kita buang alat ke kotak sampah, buang kapas ke kotak sampah. Pemeriksaan nyeri ketuk ginjal. Bu Hikmah, saya akan melakukan pemeriksaan ketuk ginjal ya. Ibu duduk sebelah sini Bu. Baik Bu. Silakan Bu Hikmah. Iya, ngadep sana ya Bu ya. Ibu Hikmah. Iya Ibu. Iya, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ginjal Ibu. Iya. Ya. Caranya nanti saya akan lakukan 1 ketukan, 2 ketukan. Iya. Jika Bu Hikmah saat saya ketuk terasa sakit, Ibu bilang ya. Iya. Oke. Ibu mohon maaf ya, saya buka ya. Pemeriksaan ginjal pada daerah, kita raba dulu daerah vertebra atau tulang belakang, tepatnya di atas pinggul, di dekat tulang vertebra yaitu costovertebra. Kita lakukan perkusi. Sekali lagi. Terasa sakit tidak Bu? Enggak Bu. Enggak. Enggak. Alhamdulillah, berarti normal ya Bu ya. Membereskan alat dan melepaskan alat pelindung diri. Kita bereskan alat. Kita rendam alat dalam larutan klorin 0,5%. Kita buang sampahnya. Dan kita rendam. Setelah itu kita melepas handscrew di dalam larutan klorin. Kita lepas dengan cara terbang. Lepas APD. Kita melepas apron. Kita buang kotak sampah dan kita lakukan cuci tangan di air yang mengalir. Kita buka keran, basahi kedua tangan. Kita teteskan sabun. Kita telapak tangan, punggung tangan, yang kanan dan yang kiri, sela-sela jari, tangan saling mengunci, buku-buku jari, ibu-ibu jari, kuku-kuku jari, bilas sampai bersih di air yang mengalir.
Kita lap dengan kain bersih. Menjelaskan hasil pemeriksaan. Bu Hikmah, tadi sudah kita lakukan ya pemeriksaan ibu, pemeriksaan fisik ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu Hikmah. Tadi dari hasil pemeriksaan Bu Hikmah, setelah saya lakukan tensi Bu Hikmah agak tinggi ternyata ibu, 150/90 ya. Jadi istirahatnya harusnya cukup ya Bu ya, nanti obatnya diminum. Selain itu Bu Hikmah, tadi saya lakukan nyeri tekan di daerah lambung ibu sangat nyeri sekali. Sebab itu ibu menderita sakit emah ya Bu ya. Jadi makanya harus teratur ibu, hilangkan stres juga ya. Enjoy aja ya Bu ya. Nanti sembuh kok insya Allah. Sambil ibu berdoa minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Hikmah, terima kasih ya atas kerjasamanya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Dokumentasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, yang harus kita lakukan adalah kita lakukan dokumentasi. Yang pertama kita tulis nama ibu, umur ibu berapa tahun, pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, tindakan apa saja yang kita lakukan. Setelah itu kita tulis evaluasi dari pemeriksaan yang telah kita lakukan. Jangan lupa kita tulis tanda tangan kita para, nama pemeriksa, tanggal, dan jam berapa. Demikianlah materi praktikum pemeriksaan fisik telah saya berikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.